Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Maya. Bagaimana kabarnya? Siang Pak Hasan, alhamdulillah baik. Pak Hasan sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, baik juga Bu Maya. Mohon maaf Bu Maya, di kesempatan siang hari ini saya mengganggu aktivitas Bu Maya. Apakah Bu Maya sudah selesai mengajarnya di kelas? Sudah selesai dan sudah tidak ada jam lagi kebetulan sampai terakhir nanti. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu begini Bu Maya, seperti yang pernah saya sampaikan tempo hari ke Bu Maya ya, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, kegiatan ini merupakan sebuah proses yang memberdayakan dan merupakan pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar Bu Maya dan capaian tujuan pembelajaran. Seperti itu Bu Maya, kira-kira yang akan kita bicarakan. Jadi nantinya sebelum pelaksanaan observasi akademik atau supervisi akademiknya itu ada 3 tahapan proses. Nah, 3 tahapan proses itu diantaranya ada yang pertama pra-observasi, yang kedua nanti observasi di dalam kelasnya Bu Maya saat pembelajaran, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nah, seperti itu Bu Maya untuk proses supervisi akademiknya. Nah, percakapan kita kali ini merupakan langkah awal Bu Maya, yaitu terkait supervisi akademik. Nah, namanya pra-observasi. Nah, kita nanti akan bercakap-cakap dengan tujuan sudah sejauh mana kesiapan Bu Maya untuk melakukan pelaksanaan kegiatan observasi. Jadi nantinya Bu Maya saat mengajar, saya sebagai supervisornya atau mengobservasi proses pembelajarannya Bu Maya. Nah, baik Bu Maya, kira-kira menurut Bu Maya setelah percakapan kita pra-observasi ini, apa yang ingin diharapkan Bu Maya? Yang saya harapkan dari percakapan kita di hari ini, saya bisa menemukan kekurangan apa saja yang ada pada diri saya sejauh ini pada kegiatan belajar mengajar yang sudah saya persiapkan untuk Bapak supervisi nanti ini. Oke, baik Bu Maya. Jadi sejauh ini nanti Bu Maya akan mempersiapkan terkait kegiatan observasi. Nah, kira-kira kapan nih Bu Maya ada waktu dan siap untuk saya observasi saat proses pembelajaran nanti? Saya ada jam mengajar lagi pada hari Jumat nanti jam pertama. Baik, hari Jumat ya Bu Maya, berarti hari Jumat minggu depan ini ya. Nah, baik, jadi nanti Bu Maya saat pelaksanaan observasi di kelas, Bu Maya di hari Jumat, Bu Maya mengajar, dan saya sebagai observernya, yaitu kebetulan Bu Maya mengajar di pelajaran matematika ya Bu ya. Nah, baik, materinya terkait apa kalau saya boleh tahu Bu Maya? Materinya terkait bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Nah, baik, terkait bangun sisi ruang datar ya Bu ya? Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Nah, terkait tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat membedakan macam-macam bangun datar. Karena bangun datar itu ada banyak Pak. Dan juga peserta didik dapat membuat jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar tersebut. Baik, jadi itu adalah terkait tujuan pembelajarannya Bu ya. Nah, baik Bu Maya, tentunya untuk persiapan proses pembelajaran besok itu Bu Maya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kira-kira apa saja Bu Maya saat ini yang sudah dikerjakan Bu Maya? Yang sudah saya kerjakan sampai saat ini, saya sudah membedakan atau memetakan karakteristik siswa baik dari minat belajarnya maupun kebutuhan dari siswa saya masing-masing. Oke, pemetaan kebutuhan belajar peserta didik ya. Nah, menurut Bu Maya, apa yang menyebabkan Bu Maya fokus ke pembelajaran matematika ini? Fokusnya nanti.
Fokusnya nanti saya pada pembuatan jaring-jaring bangun datar itu sendiri. Jadi siswa nanti harus bisa membuat jaring-jaring bangun datar di pelajaran matematika saya nanti. Oke, jadi nanti fokusnya membuat jaring-jaring ya Bu ya. Oke, nah coba Bu Maya bisa menceritakan terkait strategi pembelajaran nanti seperti apa Bu? Strategi saya nantinya akan memetakan kebutuhan belajar siswa. Juga saya akan berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut dengan menggunakan benda konkret, juga mengaitkan rumus dengan lagu-lagu dan ice breaking, juga terkait LKPD-nya berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa saya masing-masing. Oke, baik Bu Maya. Nah, kalau saya cermati tadi ya yang diutarakan Bu Maya sudah merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya. Nah, ini namanya kalau tidak salah itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Maya ya. Nah, saat pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Maya kan ada bantuan nih ya, bantuan terhadap murid. Nah, bantuannya seperti apa ini kepada muridnya Bu Maya? Saya akan membantu siswa dalam menentukan kelompok belajar mereka, mengelompokkan mereka menjadi beberapa kelompok, serta nanti saya akan berkeliling kelas untuk membantu siswa yang merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD ataupun tugas yang saya berikan. Oke, baik, luar biasa Bu Maya. Nah, menurut Bu Maya, apakah masih ada yang kurang terkait perencanaan, persiapan sampai saat ini Bu Maya? Mungkin menurut saya masih ada yang kurang kayaknya Pak ya. Oh begitu ya, masih ada beberapa yang kurang ya. Nah baik, kira-kira kapan nih Bu Maya bisa melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut? Jadi nanti benar-benar siap saat pelaksanaan observasi. Saya akan melengkapi ya setelah kita melakukan percakapan ini akan segera saya lengkapi kekurangan-kekurangan yang masih belum terlengkapi. Baik, apakah perlu bantuan Bu Maya terkait persiapan tersebut? Mungkin perlu nanti saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat, juga bisa minta bantuan pada Pak Hasan sendiri. Oke, baik. Insya Allah Bu ya, insya Allah saya siap untuk membantu Bu Maya apabila saya dibutuhkan. Nah, tadi sudah Bu Maya jelaskan terkait perencanaan, ya, persiapan, strategi, ya, dan yang berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai Bu Maya? Yang ingin saya capai pengembangan kompetensi penyampaian materi pembelajaran supaya mudah dipahami oleh semua murid saya, dan juga terkait bagaimana cara saya mengontrol emosi saya dan murid-murid saya sehingga murid-murid merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran saya. Baik, nah luar biasa nih ya Bu Maya jawabannya. Nah terkait pengembangan kompetensi Bu Maya, nah kira-kira strateginya Bu Maya untuk mencapai pengembangan tersebut apa Bu yang mungkin bisa dilakukan? Saya akan mengembangkan kompetensi profesi dan pedagogik, Pak. Saya akan memulainya dengan menyusun perencanaan, perangkatnya, materinya saya akan perdalam lagi, media pembelajaran saya persiapkan lagi, juga terkait lembar kerja peserta didiknya akan saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa yang sangat beragam di kelas saya. Iya, baik, bagus sekali Bu Maya. Nah, terkait strategi area pengembangan tadi yang sudah Bu Maya sampaikan, pengembangan kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, sosial. Nah, terkait LKPD juga, bahan ajar, dan yang lainnya. Nah, bagus itu Bu, memang dalam pembelajaran berdiferensiasi, ini memang namanya diferensiasi konten. Sedangkan persiapan belajar itu diferensiasi prosesnya. Nah, seperti itu Bu Maya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini Bu Maya, kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Bu Maya. Nah, setelah observasi pembelajaran di dalam kelas nantinya, kita juga akan berbincang-bincang kembali ya, berbincang-bincang kembali berkaitan dengan refleksi pembelajaran yang sedang dilaksanakan Bu Maya di dalam kelas.
Nah, juga terkait rencana, pengembangan, dan tindak lanjut ke depannya seperti itu, Bu Maya. Nah, kira-kira apa masih ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Maya? Saya kira sudah cukup. Baik, sudah cukup ya Bu ya. Nah, baik Bu Maya, kalau memang sudah cukup ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Maya yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang supervisi akademik ini di kegiatan pra-observasi. Nah, cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan semoga pembelajaran nantinya bisa bermanfaat. Semua hadir ya? Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dan sedih ya. Dan kita memasuki semester kedua ya. Sebelum memulai, saya akan mengingatkan kembali tentang pilihan kelas yang pernah kita buat. Ya, ini sebentar lagi. Itu tidak perlu dibacakan ya. Nanti anak-anak sudah paham semua ya. Lanjut ke kesepakatan belajar kita hari ini. Kesepakatan belajar kita hari ini sama-sama saling menghargai dan menyayangi seperti biasanya. Tepat waktu, alhamdulillah semua sudah hadir ya. Terus buat anak-anak nanti silakan belajar kecil, cara kerja, anak-anak juga ingin bertanya dan misalkan nanti ada buat teknis seperti padang dan lain sebagainya, kita segera menyiasati dengan alat yang baik. Oke, kita dengan penuh rasa semangat. Serta mampu menjelaskan sifat-sifat kehidupan yang bersegi, transisius, daya ringan, bulan ketupat, dan lain-lainnya. Lagi, jam dinding, meja, papan tulis, buku, banyak ya, dari sekitar yang kedua, ketiga, ya, silakan sama kursi. Ya, ya. Kita yang pertama diskusikan bersama teman sekelompok kalian terkait soal yang sudah dibagikan ini. Ini bahan untuk kalian diskusikan. Yang kedua,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat persegi. Sifat keempat sisinya sama. Yang kelima, setiap sudutnya sama ukuran oleh diagonal jatuh. Di sekitar kita seperti keramik, dari persegi panjang seperti papan tulis ini dengan persegi panjang. Sebetulnya karena saya dipersilakan untuk bertanya. Persegi panjang sisinya tidak sama. Mengapa besar semua sudutnya sama? Persegi panjang keempat sudutnya siku-siku. Jika tidak sama maka bukan persegi. Iya. Terus diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Maksudnya bagaimana? Diagonal itu dari antara persegi. Diagonalnya itu bentuk titik potong di tengah-tengah. Titik potong di tengah-tengah itu membentuk siku-siku. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Refleksinya sebelum kita refleksi, mari anak-anak silakan kembali ke tidak perlu dan tidak kembali. Refleksinya Panjang maupun persegi. maupun persegi. Oke. Lanjut yang kedua, dua refleksi saja. Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Oke. Siapa namanya? Rizky. Rizky. Saya lebih senang dan lebih semangat untuk belajar untuk matematika. Beneran semangat ini. Semangat. Oke, ada lagi yang mau? Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari cara mencari luas dan selilit segi dan semuanya tetap sehat. Mari baca membara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Maya, kita bertemu kembali di kegiatan obrolan kita setelah kita melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas Bu Maya. Nah, dalam hal ini dinamakan pasca observasi, Bu. Nah, apa kira-kira harapan Bu Maya setelah percakapan kita hari ini? Saya mau sharing terkait proses pembelajaran saya tadi, Pak. Apa yang perlu saya perbaiki kira-kira? Baik, jadi apa yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Maya ini setelah pembelajaran dengan adanya saya di dalam kelas saat mengobservasi pembelajarannya Bu Maya? Perasaan saya tentunya cukup lega dan senang. Bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, mulai dari langkah-langkah, persiapannya, medianya, sehingga anak-anak semangat dan sangat belajar. Ya, jadi Bu Maya sekarang sudah lega dan senang ya karena bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, baik Bu, betul sekali. Kemarin saya juga melihatnya sendiri saat mengobservasi pembelajaran Bu Maya di kelas. Nah, berkaitan dengan kegiatan pra-observasi dengan Bu Maya yang lalu, nah sebelum kita melakukan observasi, kan ada rencana perbaikan ya, rencana perbaikan yang ingin Bu Maya lakukan. Nah, kira-kira waktu pembelajaran saat observasi, rencana perbaikan apa yang sudah tercapai, Bu? Untuk rencana perbaikannya saya sudah tercapai, Pak. Untuk rencana perbaikannya sudah tercapai ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, kalau melihat tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai kalau menurut saya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian terkait hal yang sudah baik berkaitan dengan praktek pembelajaran, menurut Bu Maya bagaimana ini? Menurut saya sudah baik terkait penggunaan dan pemanfaatan benda nyata. Oh gitu ya, jadi pemanfaatan benda nyata yang ada di sekitar lingkungan sekolah gitu ya Bu ya. Nah, sekarang Bu Maya yang merasa kurang dalam proses pembelajaran itu apa Bu, menurut Bu Maya? Yang menurut saya kurang itu adalah penerapan berdiferensiasinya itu sendiri. Oh gitu ya, jadi penerapan dan diferensiasi ya masih kurang ya. Nah, menurut Bu Maya apa yang perlu ditingkatkan terkait kekurangan yang tadi Bu Maya sampaikan? Dalam pembelajaran yang memang benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid, Pak. Oh gitu ya. Dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi menurut saya masih sangat kurang maksimal. Oh gitu, jadi terkait penerapan pembelajaran diferensiasinya masih kurang maksimal gitu Bu ya. Nah, baik Bu. Nah, terkait dengan kompetensi yang perlu ditingkatkan menurut Bu Maya apa kira-kira Bu? Untuk meningkatkan kompetensi, saya akan menambah wawasan untuk mengikuti pelatihan baik secara daring maupun secara luring, dalam mengikuti dan aktif untuk menyelesaikan platform Merdeka Mengajar di PMM Itu ya, baik Bu. terkait contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Iya. Jadi ini termasuk masuk dalam strategi Bu ya. Bu Maya sudah menyampaikan ini sudah masuk dalam strategi ya untuk mencapai peningkatan kompetensi tersebut. Nah, saya tertarik sekali Bu dengan platform Merdeka Mengajar tadi. Memang benar sekali di PNM itu banyak sekali contoh-contoh proses pembelajaran dalam bentuk aksi nyata ya. Nah, kira-kira kapan targetnya Bu Maya melaksanakan rencana peningkatan kompetensinya? Saya berusaha secepatnya. Oke, baik ya, secepatnya Bu ya. Nah, kira-kira targetnya berapa lama ya Bu? Targetnya sekitar 4 atau 6 bulanan. Oke, 4 sampai 6 bulan ya. Oke, saya tulis Bu ya, 4 sampai 6 bulan. Nah, bagus Bu Maya. Dengan target Bu Maya, kira-kira siapa yang bisa membantu untuk menjaga komitmen Bu Maya terkait pengembangan kompetensi tersebut? Untuk langkah awal saya akan
meminta dukungan kepala sekolah, tentunya minta bantuan juga kepada rekan sejawat, termasuk juga Pak Hasan sendiri. Nah, baik Bu, saya juga akan ikut membantu menjaga komitmen Ibu. Tadi sudah saya tulis bahwa Bu Maya akan mentargetkan 4-6 bulan ke depan peningkatan kompetensinya. Nah, sudah saya catat. Nah, dan yang berikutnya Bu, apakah sampai di sini ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup ya. Nah, baik Bu Maya, kalau memang sudah cukup, saya akan mereview dari awal kegiatan ini, dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan supervisi akademik, ini bisa bermanfaat bagi Bu Maya. Ini merupakan sebuah proses atau usaha atau upaya untuk peningkatan kompetensi dalam pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Nah, baik, saya ucapkan selamat kepada Bu Maya yang telah melakukan proses pembelajaran dalam kelas, yaitu di proses observasi. Nah, terima kasih atas waktunya, dan sekian dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.